Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan lansia. Apa kabar Opa Oma? Luar biasa. Opa Oma, pagi hari ini kita dalam persekutuan lansia akan dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyatno dari Gereja Kristen Pasundan. Dan pemusik kita hari ini Bu Elvi, dan juga ada Ibu Penatua yang cantik, Ibu Naomi. Baik Opa Oma, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan kita. Kita naikkan pujian, Kumasuki Gerbangnya. Baik Opa Oma, mari kita membuka ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami, terkhususnya untuk Opa Oma yang masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan lansia. Berkatilah persekutuan kami pada pagi hari ini, berkati semua pelayan Tuhan yang melayani, dan juga berkati semua Opa Oma yang akan diberkati melalui firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memulai persekutuan pagi hari ini. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Pujian hari ini berjudul Di Tengah Ombak. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, dengan situasi bangsa kita yang masih ada dalam pandemi COVID-19 yang membuat kita kadang takut untuk melakukan segala sesuatu, takut memikirkan tidak bisa berjumpa dengan sanak saudara, membuat kita merasa sedih dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah firman Tuhan bahwa di tengah ombak kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Marilah kita naikkan pujian ini kepada Tuhan di tengah ombak dan arus pencobaan.
yang berjudul Doa Minta Perlindungan di Masa Tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak lama muda, ya Allah. Kepadamu-lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah memulangkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang mengusir jiwaku. Biarlah bersembunyikan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang-orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudera raya bumi. Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambahkan kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya yang Israel kudus, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan kecelakaan. Opa Oma, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyatno. Mari kita menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Semua Baik. Dalam
Saudara-saudara, mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang mengambil kami untuk menjadi orang-orang pilihan yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan karena itu kami hendak membaca firman Tuhan, supaya sebagai orang-orang pilihan-Mu, kami tidak mengecewakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sampaikanlah firman-Mu kepada kami. Amin. Mari kita membaca 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 66. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan. Setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit, maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah Ia mencondongkan hatinya kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan hidupmu menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Dengan demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini
berbicara tentang kasih Tuhan yang tidak putus. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat cincin kawin yang dimiliki, kalau yang bawa atau memakai cincin kawin, silakan lihat. Begitu dimasukkan, kita tahu, kita tidak melihat di sana ada ujungnya. Lingkaran cincin itu tidak berujung, tidak putus-putus. Biasanya cincin kawin ini diberikan dengan sebuah ungkapan ketika seorang suami dan istri diberkati Tuhan. Dan pendeta suka mengatakan, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasih. Jadi cincin itu simbol tanda cinta kasih yang tidak berkeputusan. Artinya sebuah cinta yang berkesinambungan, tidak putus di jalan, tidak berhenti di jalan, tidak ada masa jeda di jalan. Kalau kita melihat bacaan firman Tuhan, maka Salomo mau meminta orang Israel melihat Allah. Kasih Allah itu bukan hanya yang dialami oleh mereka saat ini, tetapi punya mata rantai ke belakang, yaitu nenek moyang orang Israel sendiri telah mengecapnya. Bahkan tadi dikatakan, sejak Musa, berarti sejak mereka mengalami sebagai bangsa yang berada di negeri lain dan hidup dalam perhambaan. Di sana mereka sudah merasakan kasih Tuhan. Nenek moyang mereka menjadi titik di mana menjadikan mereka sebagai sumber rujukan, sumber untuk melihat di sana kasih Tuhan itu ada. Dan dikatakan di sana segala sesuatu terpenuhi. Kalau kita ingat lagi bagaimana orang Israel ketika dibawa keluar dari tanah Mesir, betapa bangsa itu bukan bangsa yang selalu setia, bukan bangsa yang selalu patuh dan loyal, tapi sering mengeluh, sering bersungut-sungut. Dan kita lihat semua kebutuhan orang Israel ternyata tetap dipenuhi Tuhan. Ketika lapar, disediakan burung puyuh. Ketika mereka butuh makanan, maka roti manna itu jatuh dari langit. Dan ketika mereka berada dalam kehausan karena kekurangan air, maka dari batu karang keluar air. Sampai sedemikian cinta kasih Allah kepada orang Israel. Dan itu tidak hanya pada episode zaman Musa saja, tapi terus berlanjut sampai periode Salomo ini. Jadi Salomo mau mengingatkan orang Israel bahwa Allah kita itu Allah yang setia, Allah yang memelihara kesinambungan cinta kasihnya kepada umatnya. Dan dalam rangka mengingat itu, maka perlulah orang Israel mempunyai sebuah ibadah yang tetap. Dengan ibadah itu, mereka mengingat segala karya Tuhan di masa lalu, mengakui kasih sayang Tuhan di masa sekarang. Dan itu diungkapkan di mana? Dalam ibadah. Maka di sini saudara-saudara, Salomo mengambil inisiatif bagaimana ia menempatkan bait Allah. Di sini Salomo mengajak seluruh Israel untuk menabiskan tempat di mana mereka mengingat karya Tuhan. Dan tidak main-main saudara-saudara. Ketika tempat ini ditabiskan,
Salomo bersedia mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi. 22.000. Bayangkan. Ini harganya kalau dikurs sekarang miliaran rupiah. Betapa besar keseriusan yang mau diekspresikan oleh Salomo sebagai tanda bahwa mereka bersyukur terhadap kasih sayang Tuhan. Tidak main-main. Kalau harga sapi, saya kurang tahu. Ini mengira-ngira saja, saudara-saudara. Kalau harga sapi itu 10 juta. Kalau 1.000 sapi saja, itu udah 10 miliar. Ini 22.000. Berarti 220 miliar. Sampai tempatnya saja tidak mencukupi. Bagi Salomo, ini merupakan persembahan sesuai dengan besarnya kasih Tuhan kepada dia dan bangsa Israel. Pengakuan tentang Allah yang penuh kasih direspon dengan persembahan dengan nilai yang sangat berharga. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang menjadi lansia mengalami kasih sayang Tuhan. Kalau nggak mengalami kasih sayang Tuhan, mungkin nggak mengalami lansia. 30, 40 sudah dipanggil duluan. Makanya Yesaya mengatakan, sampai rambutmu putih, aku tetap menggendong kamu. Tetap. Jadi nggak pernah dilepaskan. Inilah modal sebagai orang beriman. Dan ini juga modal sebagai lansia untuk mengingat betapa Tuhan itu mengasihi kita sampai seusia sekarang ini. Kita bisa melihat anak menjadi besar. Kita bisa melihat cucu-cucu yang cantik, yang tampan. Kita bisa melihat betapa Tuhan memelihara dengan segala kebutuhan yang dicukupi. Menandakan bahwa Tuhan itu setia, tidak putus-putus. Cincin aja tidak pernah putus-putus, apalagi kasih sayang Tuhan, saudara-saudara. Karena itu saya mengajak saudara untuk mengungkapkan kesetiaan kita setiap hari. Karena kasih Tuhan bukan hanya setiap hari, setiap detik. Pagi kita mendengar firman-Nya. Malam kita juga mendengarkan firman. Pagi kita awali dengan doa. Malam kita tutup dengan doa. Itu bentuk kesetiaan kita. Bahkan lebih bersyukur kalau saudara juga mengikuti jejak Salomo. Nggak perlulah 22.000 ekor sapi dan kambing. Tidak perlu 1.000 ekor sapi. Satu potong pahanya aja dulu lumayan, saudara-saudara. Sebagai bentuk persembahan kita. Karena itu, kalau kita ingat itu semua, maka jangan lupakan Tuhan. Karena melupakan Tuhan, melupakan apa yang kita terima yang indah, yang diberikan Tuhan. Memang dalam hidup ini, ada saatnya tantangan, ada saatnya ujian. Ada yang sakit, ada yang persoalannya belum selesai. Tapi itu tidak boleh menghapus dan tidak boleh mengaburkan bahwa ada kasih sayang Tuhan yang tidak berhenti. Sama seperti cuaca. Ada saatnya cerah, kita melihat matahari. Dan pada saat mendung, matahari tetap ada juga, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara, karena saudara sampai lansia menandakan kasih Tuhan berkesinambungan. Indahnya hidup. Indahnya hidup ketika Tuhan bersama kita. Dan kita bersedia hidup bersamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menaikkan doa penutup dan berkat. Tuhan, kami serahkan pemeliharaan saudara-saudara yang kami kasihi
para lansia ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka perlindungan, kondisi aman, dan sehat, supaya itu membawa sukacita bagi mereka. Kami berdoa juga untuk anak, menantu, cucu mereka. Kiranya cinta kasih Tuhan dirasakan mereka semua. Mereka hidup dalam pemberian Tuhan yang sangat ajaib. Kami mendoakan program lansia supaya itu semua makin mendekatkan para lansia di POK Citra Grand untuk dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, terlebih Tuhan mengasihi mereka. Kami serahkan para majelis yang Tuhan telah tunjuk bekerja dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Berikan mereka hikmat, ketekunan, semangat melayani, dan dedikasi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih berjuang untuk mengurangi tingkat pemaparan atau korban dari virus COVID-19. Berkati pemimpin kami, berkati tenaga kesehatan kami, supaya mereka terus berjuang dan kami sebagai rakyatnya mendukung mereka dengan bersikap kooperatif. Kami juga ikut melaksanakan apa yang menjadi saran, ajakan dari mereka semua. Kiranya hidup kami adalah hidup yang disiplin, sehingga itu semua bisa mengurangi tingkat korban dari virus COVID-19. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Dia juga kami ingin berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, marilah kita memberikan persembahan. Bagi Opa Oma yang ingin memberikan persembahan, bisa ditransfer melalui rekening operasional gereja, atau bisa juga Opa Oma menyiapkannya di dalam amplop dan memberikan ketika ibadah kembali berjalan normal. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berikan persembahan dengan diiringi pujian bawa persembahan. Bawa dengan
hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini supaya berbau harum di hadirat-Mu. Dan Tuhan berkati supaya persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma, kita sudah tiba di penghujung persekutuan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Opa Oma yang tetap setia mengikuti ibadah lansia walaupun harus online melalui YouTube. Tetap semangat dan tetap bersukacita untuk bersama-sama membangun iman di dalam persekutuan lansia. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Supriyatno yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kepada Ibu Elvi sebagai pemusik, Ibu Naomi sebagai singer. Kiranya semua pelayanan pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup persekutuan kita dengan menaikkan pujian Pelangi Kasih. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.